السلام عليكم مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسر سنسري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya diberikan anugerah ilmu yang manfaat, barokah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita duduk di majelis ini semata-mata lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada perkataan Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, utawi iki iku bab nerangaken dawuh Allah taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma utitum lan ora den paringi sapa sira kabeh minal ilmi sangking ilmu illa qalila kejaba setitik. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qais bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana al-A'mash Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala baina ana amshi, ing dalam antarane utawi ingsun iku amshi melaku sapa ingsun ma'an nabiyyi sartane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah atau fi khirabil Madinah atau fi kharibil Madinah, ing dalem pinggirane kota Al-Madinah. Wa huwa lan utawi kanjeng Nabi iku yatawakkau, bersandar sapa kanjeng Nabi ala asibin ing atase tongkat saking kurma, saking wit kurma, pelepah kurma, ma'ahu sartane kanjeng Nabi. Famarra nuli lewat sapa kanjeng Nabi binafarin kelawan kelompok wong minal Yahudi saking wong Yahudi.
Faqala nuli ngucap sapa ba'duhum sebagiane wong Yahudi li ba'din maring sebagiane kang weneh. Saluhu takono sapa sira kabeh ing an-nabi anir ruhi saking ar-ruh. Wa qala lan ngucap sapa ba'dhum sebagiane Yahud atau nafar minal Yahud la tas'aluhu aja takon sapa sira kabeh ing nabi la yaji'u ora teka fihi ing dalem Kanjeng Nabi bisaien kelawan suci-wici takrahunahu kang sengit sapa sira kabeh ing nabi. Faqala nuli ngucap sapa ba'dhum sebagiane nafar minal yahud lanas alannahu yakti takon sapa kita ing nabi. Faqama nuli ngadeg sapa rajulun wong lanang minhum saking nafar minal yahud. Faqala nuli ngucap sapa rajul ya Abul Qasim, hey Abul Qasim, marruh ma utawi apa iku ar-ruhu ruh. Fasakata nuli meneng sapa Kanjeng Nabi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun innahu sak temene, maksudnya perawi ya. Kultu nuli ngucap sapa ingsun ar-rawi innahu sak temene Kanjeng Nabi iku yuha dan turunaken wahyu ilaihi maring Kanjeng Nabi. Rawinya tadi Abdullah ibn Mas'ud. Faqumtu nuli jumeneng sapa ingsun Abdullah. Falamman jala maka tatkalane wis kabuka anhu saking Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Qala dawuh sapa al-a'masyu a'mas hakadha kaya mengkene fi qiraatina ing dalam qiraah kita. Hadirin rahimakumullah. Bab menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahwa manusia itu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sangat sedikit. Kemarin sudah dijelaskan, yaitu penjelasan Nabiullah Al-Khadir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam ketika melihat ada seekor burung pipit yang kecil, dia mematok air dari lautan yang luas. Ketika itu Nabi Khadir alaihi salam menjelaskan bahwa ilmuku dan ilmumu, ilmu Nabi Khadir, Nabi Musa, bukan ilmu kita orang biasa, itu hanya seperti air. Nah, seperti air yang dipatok oleh burung pipit dari lautan yang luas. Artinya ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah itu sama sekali tidak sebanding. Ilmu manusia itu sangat sedikit. Jika ilmu seorang Nabi Musa itu seperti itu, bagaimana dengan ilmu kita? Sama sekali ilmu kita saja dibandingkan dengan ilmunya Nabi Musa tidak sebanding. Apalagi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ini memperjelas itu, memperkuat itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, menegaskan kalian itu tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Jangankan kita mengenal alam semesta secara keseluruhan, kita mengenali diri kita sendiri saja masih gagal. Artinya belum sepenuhnya kita ini mengenal diri kita sendiri, apalagi mengenal orang lain.
apalagi mengenal alam sekitar, apalagi mengenal alam semesta. Nah, kita tidak mengetahui secara terperinci, kita tidak mengetahuinya secara detail, kita hanya mengetahui secara global. Secara global saya tahu saya ini makhluk, saya ini berupa jisim, saya memiliki bentuk, saya memiliki ukuran, saya tahu. Itu yang saya tahu. Tetapi saya nggak tahu berapa jumlah rambut saya, berapa jumlah alis saya ini, berapa ukuran mata saya, kesininya berapa senti, kesini berapa senti, saya nggak tahu. Kemudian apa yang ada di dalam badan saya tidak mengetahui tentang hakikatnya. Tidak mengetahui tentang hakikatnya secara rinci, hanya secara global saja. Apalagi pengetahuan kita tentang alam semesta ini sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Demikian juga hikmah-hikmah dari penciptaan Allah terhadap makhluk, sama sekali kita tidak mengetahuinya secara detail, hanya global saja. Nah, secara global kita mengetahui bahwa adanya makhluk ini menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara detail, kenapa mata itu cuma 2, enggak 3, enggak 4? Kenapa letaknya di depan, tidak di belakang? Kenapa mata itu tidak di jari-jari di sini saja misalnya, atau di kaki misalnya? Itu semuanya kan pasti ada hikmahnya. Kenapa hidung